Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai konspirasi di balik perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Husna Rapikah, NIM 2014110136 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam dengan dosen pengampu Ayu Ajhara, SEC, MSI. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu konspirasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan. Menurut Oxford Dictionaries, konspirasi adalah sebuah rencana rahasia oleh sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang berbahaya atau ilegal, atau konspirasi melawan seseorang atau sesuatu. Selanjutnya yaitu perang dagang. Dalam Kamus Ekonomi, bahwa perang dagang merupakan konflik ekonomi yang diwujudkan dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan impor antar negara. Pembatasan impor tersebut antara lain dengan meningkatkan bea masuk barang, melarang barang tertentu diimpor, membuat standar barang yang masuk menjadi lebih tinggi, barang tertentu harus diuji lagi dan mendapat sertifikasi tambahan. Dan perang dagang juga termasuk dalam bentuk perang asimetris. Perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek Astagatra, yaitu perpaduan antara Trigatra, geografi, demografi, dan sumber daya alam, dan Pancagatra, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya adalah perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Pemicu utama perang dagang pertama kali adalah tingginya nilai defisit perdagangan Amerika Serikat yang disumbang oleh Cina sebesar 405,7 miliar US dollar, membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengobarkan perang dagang dengan Cina sebagai penyumbang defisit perdagangan terbesar, dan juga disusul dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menaikkan bea masuk barang impor Cina, sehingga pemerintah Cina juga membalas dengan menaikkan tarif bea masuk barang impor Amerika Serikat, dan terus berlangsung dan makin memanas, dan membuat situasi perekonomian global menjadi defisit dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Akibatnya, rantai pasokan terputus dan menurunnya permintaan pasar di beberapa negara akibat dari kenaikan tarif yang diberlakukan, serta menurunnya investasi non-residensial di kedua negara. Hubungan Amerika Serikat dan Cina mengalami kemunduran yang dramatis dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan hubungan bilateral kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu telah jatuh ke titik terendah dalam beberapa dekade, kata penasihat pemerintah saat ini dan mantan penasihat di kedua sisi. Hubungan Amerika Serikat dan Cina telah memanas belakangan karena pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengancam untuk membatalkan kesepakatan perdagangan fase 1 dan meningkatkan tarif pada Cina. Presiden ke-45 Amerika Serikat itu juga mendukung kontrol ekspor baru yang tangguh untuk perusahaan-perusahaan Cina yang membeli produk teknologi Amerika. Selain itu, Trump juga meyakini teori konspirasi yang mengklaim bahwa virus corona atau COVID-19 adalah buatan manusia dan kabur dari laboratorium yang ada di kota Wuhan, sebagaimana dilaporkan South China Morning Post. Gedung Putih juga terus menekankan sebuah inisiatif di antara negara-negara sahabat untuk mendorong rantai pasokan manufaktur keluar dari Cina, menurut Reuters. Sementara laporan yang bocor dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menuduh Beijing menutupi kekejaman virus, sehingga negara itu bisa menimbun persediaan medis pada awal tahun. Perang dingin asli yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat sebelumnya dimendangkan oleh Amerika Serikat.
Perang dingin baru antara Amerika Serikat dan Cina dalam terakhir ini nampaknya menunjukkan hal yang tak jauh berbeda. Berbagai serangan yang diluncurkan Amerika Serikat pada Cina telah mendapat banyak persetujuan dari banyak orang di seluruh dunia. Itu tercermin dalam sebuah dokumen pemerintah Cina yang bocor yang mengatakan sentimen global anti-Cina berada pada titik terburuk sejak 1989 atau sejak tragedi lapangan Tiananmen, sebagaimana disampaikan Reuters. Saat ini, banyak pemerintah di seluruh dunia telah menyuarakan kemarahan atas persepsi Cina yang menutupi asal-usul virus corona. Negara-negara dunia banyak juga menuntut penyelidikan publik dilakukan terhadap Cina. Yuan Li, wakil direktur di lembaga think tank Lian and Academy di Beijing, setuju bahwa hubungan Amerika Serikat dan Cina berada pada titik terendah sejak tragedi penumpasan Tiananmen. Chen Jiwu, Direktur Institut Global Asia di Universitas Hong Kong, juga setuju bahwa hubungan Amerika Serikat dan Cina adalah yang terburuk yang pernah dilihatnya dalam lebih dari 40 tahun. Suasananya bahkan lebih dingin sekarang dibandingkan pada titik rendah 2018 dan 2019, ketika Trump mengenakan tarif pada barang-barang Cina untuk memaksa negara itu mengubah struktur ekonominya. Sebelumnya, sepanjang negosiasi perdagangan Amerika Serikat dan Cina, outlet media pemerintah Cina sangat menghindari mengkritik Trump secara langsung dan Trump menghindari mengkritik Presiden Xi Jinping. Tapi sejak berbulan-bulan lalu semuanya berubah. Rasa hormat media Cina sudah menghilang. Bahkan media Xinhua sampai menyerukan Amerika Serikat sedang menghadapi pandemi Trump dalam sebuah tweet pada bulan Maret. Itu terjadi setelah Trump mengeluarkan ancaman untuk memblokir ekspor peralatan medis vital di saat negara itu kewalahan menghadapi COVID-19. Itu juga terjadi pasca Trump menyebut virus corona sebagai virus Cina. Ketegangan yang tidak biasa di antara kedua negara juga telah secara langsung diakui oleh Clyde Williams yang menjabat sebagai Wakil Direktur Dewan Ekonomi Nasional di bawah Trump. Williams bahkan mengatakan bahwa ancaman Amerika Serikat untuk menambah tarif baru atau untuk membatalkan kesepakatan perdagangan fase 1 tidak boleh dianggap enteng. Selanjutnya yaitu analisis dan kesimpulan. Dari permasalahan tersebut dapat kita lihat bahwa asal-usul terjadinya perang dagang Amerika Serikat dan Cina adalah ketika tingginya nilai defisit perdagangan Amerika Serikat yang disumbangkan oleh Cina, sehingga membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengobarkan perang dagang dengan Cina dengan membuat kebijakan menaikkan bea masuk impor barang Cina. Demikian pun pemerintah Cina juga membalas hal tersebut. Suasananya terus berlangsung dan semakin memanas, sehingga pertumbuhan ekonomi global menjadi lambat dan berakibat menurunnya permintaan pasar di beberapa negara. Kekalahan Cina dalam menghadapi perang dagang melawan Amerika Serikat diyakini menimbulkan teori konspirasi, yaitu bahwa virus corona atau COVID-19 adalah buatan manusia dan kabur dari laboratorium yang ada di kota Wuhan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga meyakini teori konspirasi tersebut. Berbagai serangan yang diluncurkan Amerika Serikat pada Cina telah mendapatkan persetujuan dari banyak orang di seluruh dunia, serta pemerintah di seluruh dunia juga telah menyuarakan kemarahan atas persepsi Cina yang menutupi asal-usul virus corona atau COVID-19 tersebut. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai konspirasi di balik perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.